Shalom, kembali lagi bersama kami di Mimbar STT Immanuel Pacet. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 14. Yang berbunyi demikian, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 14 ini tadi, ada 10 orang kusta yang ketika melihat Yesus mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan di sini secara otomatis Tuhan bisa saja menyembuhkan dia dengan tangannya yang luar biasa itu. Tuhan bisa saja mengubah penyakit itu atau menyembuhkan, mentahirkan sakit penyakit itu. Tapi di sini Tuhan mau menguji iman mereka. Apakah iman mereka itu melangkah kepada Tuhan? Apakah mereka hanya benar-benar mau sembuh tapi tidak mau punya iman? Dan di sini Tuhan menyuruh mereka untuk pergi, perlihatkanlah diri mereka kepada imam-imam. Dan pada saat itu mereka itu tidak diam. Mereka lari, mereka berjalan. Dan mereka memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam dan saat itu mereka menjadi tahir. Dan oleh sebab itu poin yang diambil dari Alkitab ini yang saya dapatkan bahwa kita sebagai orang Kristen kita harus mempunyai iman yang melangkah. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya iman, kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan, pasti kita memiliki iman yang melangkah kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua ini adalah saya ambil bahwa mereka di sini memiliki iman yang berfokus kepada Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika mereka sembuh, ketika mereka tahir, mereka tetap memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Dan yang ketiga, iman yang bersyukur. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di ayat 16 itu, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi di sini kenapa saya katakan bahwa mereka memiliki iman yang bersyukur. Dan di sini ketika mereka ditahirkan oleh Tuhan, ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan, mereka masih mengingat Tuhan Yesus. Mereka masih mengucap syukur kepada Tuhan dan mereka tersungkur di bawah kakinya Tuhan. Orang yang tersungkur di bawah kakinya Tuhan berarti adalah orang yang benar-benar merendahkan dirinya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki iman yang melangkah kepada Tuhan. Dan yang kedua, iman yang berfokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang bersyukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus mempunyai 3 prinsip ini. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita tetap harus melangkah dan kita tetap harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berlarut-larut dalam setiap masalah, persoalan yang engkau hadapi saat ini. Mari kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk tetap memiliki iman yang melangkah kepada Tuhan, iman yang berfokus kepada Tuhan, dan iman yang bersyukur kepada Tuhan. Ajarkan kami sebagai orang Kristen yang memiliki 3 hal ini Tuhan, sehingga kami bisa merasakan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan itu bekerja bagi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman ini, kami percaya Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kami, Tuhan sudah memulihkan setiap hati kami dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.